benar, sungguh Allah yang begitu baik. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita hari lepas hari. Mari, dengan penuh sukacita, kita nyatakan pujian kita. Kita bernyanyi, Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia-Nya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa. Mari kita akan nyanyikan lagu ini dari awal. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia-Nya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Berada di dekat Tuhan, kita merasakan kedamaian. Dalam hadirat-Nya, jiwa kita terasa tentram. Karena Dia adalah Allah yang sanggup mengubah lembah kelam menjadi sumber air yang tak pernah kering. Biarlah seluruh bumi dan surga menyembah Dia. Mari kita nyatakan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi, bawaku ke gunung kudus-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dari jiwa Tuhan dibuatkan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburan. Dan Kau bukakan hari mataku, jadi lembah yang bermanfaat. Itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku.
tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Tapi tubuh memujimu, Engkau Allahku, mulut Tuhan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, Yesus, kemuliaan bagimu. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul, menyembah Tuhan melalui lagu pujian dan juga melalui hati kami ya Tuhan. Di tempat ini, meskipun kami di tempat yang berbeda-beda, tetapi hati kami ya Tuhan rindu untuk menyembah Engkau Allah kami, Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang perkasa. Terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk belajar, untuk menikmati hidup pada saat ini. Engkau berikan kepada kami kesehatan, Engkau mencukupkan akan kebutuhan kami, dan juga Engkau memelihara hidup kami, Engkau menjagai, dan hidup kami ada di tangan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami sungguh menyadari bahwa kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Bahwa di dalam Engkau lah ya Tuhan, kami mengalami makna hidup, kami mengalami kepuasan ya Tuhan, pengharapan, dan juga dalam Engkau juga kami mengalami kekuatan dan semangat di dalam menjalani hari-hari kami. Meskipun kadang-kadang yang kami hadapi adalah kesulitan-kesulitan atau pergumulan-pergumulan yang belum berakhir, namun di dalam Engkau ya Tuhan, kami teguh, dan di dalam Engkau ya Tuhan ada pengharapan. Tuhan, Engkaulah yang terus mempersiapkan kami ya Tuhan untuk melayani Engkau, khususnya bagi kami yang terus mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pemimpin kelompok kecil, dan training ini menjadi satu perlengkapan bagi kami. Tuhan tolong agar kesempatan ini juga dapat kami gunakan dengan baik. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh bersama-sama melalui virtual ini. Kami rindu kehadiran Tuhan yang boleh kami alami, yang menolong kami untuk mengerti ya Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Kami serahkan waktu ini di dalam dan melalui Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam teman-teman. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kabar kita semua dalam kondisi yang sehat ya. Baik, kita akan masuk dalam topik kita tentang perencanaan hidup seorang murid. Makasih untuk slide-nya ya. Nah teman-teman, ini penting sekali ya untuk kita pelajari, untuk kita ketahui, karena ini akan menolong kita bertumbuh ya dalam hidup kita. Nah, saya mengawali dengan waktu ya. Jadi waktu itu nggak bisa diputar gitu ya, dan tidak terasa juga gitu ya, bahwa mungkin ada orang yang mengatakan bahwa waktu ini lambat sekali jalannya gitu ya, kali mungkin
tergantung kondisi, nggak ada kegiatan yang dilakukan gitu ya, jenuh seperti itu ya. Tapi pada umumnya sepertinya gitu ya, ada banyak orang yang mengatakan bahwa waktu ini cepat kali berputar ya, hidup ini begitu singkat ya gitu ya. Dan bahkan di Alkitab juga nanti kita melihat bahwa ada orang, ada hamba Tuhan yang mengatakan demikian gitu ya. Dan teman-teman, waktu saya mempersiapkan uh, ini nggak terasa udah masuk dalam bulan ke-6 pada tahun 2021 dan kita masih di masa pandemi. Ya, saya pikir sebentar lagi akan Natal gitu ya, dan mungkin akan Natal virtual kembali gitu ya. Nah, intinya teman-teman, iya ya, tidak terasa ya bahwa waktu itu terus berjalan gitu ya, dan waktu itu tidak bisa kembali diputar lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi ini berhubungan dengan topik kita kali ini, penting sekali kita untuk merencanakan hidup kita agar waktu itu hidup itu tidak mengalir tanpa arah gitu ya, tanpa tujuan, ada sesuatu yang kita capai dalam hidup kita. Karena akhirnya nanti kita bisa apa ya, menyesal hidup seperti sia-sia ketika kita di dalam menjalani hidup ini tidak ada arah atau tujuan atau sesuatu yang mau kita capai di dalam kehidupan kita. Nah, itu berbicara tentang bagaimana kita nanti mengkonkretkan gitu ya dalam jangka-jangka panjang ataupun jangka pendek dalam kehidupan kita. Next. Nah, teman-teman, saya meminta kita gitu ya untuk menuliskan gitu ya. Coba teman-teman pikirkan dan coba teman-teman tuliskan ya tentang apa yang teman-teman inginkan terjadi dalam diri kita ya. Misalnya dalam 10 tahun lagi teman-teman ingin menjadi seperti apa? 5 tahun lagi teman-teman ingin seperti apa? 1 tahun lagi itu ya, makin pendek gitu ya waktunya, makin apa ya, dalam waktu yang pendek gitu ya. Satu tahun lagi kita ingin menjadi seperti apa, dan lebih cepat lagi, lebih pendek lagi, 1 minggu lagi kita itu pengen seperti apa. Nah, teman-teman coba saya kasih waktu 1 menit ya, apa yang teman-teman inginkan, yang terlintas dalam pikiran teman-teman itu dalam waktu-waktu yang saya bacakan tadi, teman-teman ingin seperti apa. Coba saya kasih waktu ya, 1 menit ya untuk ini. Baik, yang kedua, nah ini sering sekali ditanyakan kepada orang-orang ya, kalau kita misalnya nanti meninggalkan dunia ini, di pemakaman apa yang kita ingin dibacakan oleh orang lain tentang riwayat hidup kita, gitu ya. Kita nggak tahu lagi itu ya, karena memang ya kita nggak ada hubungan lagi dengan yang meninggal, dengan yang masih hidup di dunia ini tidak ada relasi lagi gitu ya. Tapi ini menunjukkan apa ya, karakter kita, siapa kita diingat seperti apa. Nah, kira-kira kalau kita meninggal di pemakaman, apa yang teman-teman ingin orang bacakan tentang riwayat hidup kita?
Oke, kalau sudah, adakah yang bersedia teman-teman untuk sharing? Nah, di sini ada beberapa orang nih ya, yang CPKK khususnya ya. Kira-kira ada yang bersedia untuk men-sharingkan apa yang dituliskan? Atau saya minta ya, coba dari Junjung ya, coba Junjung, silakan Junjung. Ya Kak, belum lagi Kak. Ya, ya, Masih belum Kak. oke. Aldi, Aldi bisa? Ya Kak. Nah, Aldi silakan kalau sudah. Kalaupun tidak semua tadi sempat bisa beberapa poin ya atau beberapa pertanyaan tadi ya. Yang 10 tahun Kak. Itu ada 10 tahun, 5 tahun, 1 tahun, 1 minggu. Kemudian kalau di pemakaman apa yang ingin dibacakan sebagai riwayat hidup kita. Kalau yang 10 tahun Kak, yang kedepannya ingin jadi berkat untuk keluarga, untuk orang di sekitar, sama ingin membangun perkumpulan kayak yang di luar negeri Kak, yang kayak saling sharing-sharing gitu, Membangun perkumpulan yang seperti apa? yang kayak di luar negeri Kak, kayak orang Kristen itu berkumpul-kumpul gitu Kak, saling berbagi sharing tentang kehidupan orang itu sehari-hari kayak mana. Saya itu juga saling kayak berbagi makan di tempat-tempat itu Kak. Oke, jadi bisa menjadi berkat dalam berbagi ya. Iya Kak. Oke, terus lanjut ada lagi Aldi untuk pertanyaan Ya, itu aja berikutnya. Kak. Oke, makasih Aldi. Iya sama-sama Kak. Joel, gimana Joel? Ya Kak, Joel bisa sharing apa yang dituliskan tadi, yang dipikirkan tentang uh, ke depan hidupnya seperti apa dalam jangka-jangka waktu yang tadi kakak sebutkan. belum semuanya Kak terpikir. Gak apa-apa, yang sudah selesai aja. Oke, kalau dalam 5 tahun ke depan ya ingin apa sih? Bangun-bangun rumah untuk orang tua gitu. Oke, terus selanjutnya 10 tahun ke depan ya punya visi juga untuk membangun rumah ibadah gereja gitu. oke, ada Ya, lagi eh, untuk seminggu ini paling kesembuhan lah gitu. kesembuhan? Iya, Sudah sakit gitu ya? ya Kak. Nah, pertanyaan terakhir udah ditulis nggak tadi? Oh, riwayat dalam pemakaman tadi Kak. Iya. Ya, belum terpikir itu Kak. Oh, belum terpikir. Nah, baik teman-teman ya. Kenapa diawali dengan ini? Pernahkah teman-teman merencanakan hidup teman-teman atau dalam hidup ini ya udah mengalir aja gitu ya? Kalau misalnya 1 minggu ini aku uh, ya udah jalani aja 1 minggu ini gitu ya. Kemudian boro-boro berbicara 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu ya.
uh, untuk merencanakan hidup seperti apa. Yang penting hidup untuk 1 hari, hidup untuk 1 jam gitu ya. Nah teman-teman, penting sekali ya kita merencanakan kita ini mau jadi apa sih ke depan gitu ya. Dan tentu kita punya perencanaan baik jangka pendek ataupun jangka panjang, dan setiap orang gitu ya masing-masing punya keunikan gitu ya sesuai dengan tentu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi dia sehingga dia menginginkan seperti itu gitu ya. Nah tentu teman-teman itu lahir dari relasi dengan Tuhan, kita menginginkan seperti apa, yang tentunya sebagai anak Tuhan dalam semua kerinduan-kerinduan itu bagaimana kita memuliakan Tuhan gitu ya. Ada orang yang mungkin memikirkan gitu ya, merencanakan hidupnya 10 tahun lagi misalnya ya, aku misalnya aku akan menjadi seorang dosen di perguruan tinggi misalnya gitu ya. Jadi tentu teman-teman berbicara tentang perencanaan hidup, dia akan memikirkan hal-hal apa, langkah-langkah apa yang mau dilakukan untuk menjadi seorang dosen di perguruan tinggi, seperti itu ya. Kemudian 5 tahun lagi aku mau jadi seperti apa, gitu ya. Kemudian dia merencanakan hidupnya, 5 tahun lagi aku mau jadi suami yang baik. Nah, berarti dia udah menikah tuh 5 tahun lagi. Maka dia mempersiapkan diri untuk menjadi suami yang baik, misalnya ya. Kemudian mungkin dia akan merencanakan hidupnya dengan apakah itu membaca buku, seperti itu ya, belajar menjadi seorang pasangan hidup yang baik, gitu. Kemudian bertumbuh sehingga menjadi suami yang baik. Nah, teman-teman 1 minggu lagi aku mau ingin seperti apa? Nah, itu berbicara tentang perencanaan hidup ya. Nanti akan kita melihat gitu ya, apakah itu menjadi sesuatu yang begitu penting bagi anak-anak Tuhan. Kita akan melihat nanti dari firman Tuhan ya yang menjadi pedoman kita di dalam menjalani hidup ini. Atau apakah ya sudah hidup ini ya sudah mengalir aja gitu ya, apakah sedemikian? Nah teman-teman, kita akan belajar akan bagian ini. Nah apa yang disebut dengan perencanaan hidup ya? Nah perencanaan hidup itu adalah menyangkut perencanaan dan pengelolaan hidup yang diberikan Tuhan ya. Ini mencakup kehidupan rohani, jasmani, studi, pengembangan diri, pelayanan, dan waktu senggang. Jadi utuh semua aspek gitu ya. Nah teman-teman, hidup kita ini adalah hidup yang diberikan oleh Tuhan. Jadi Tuhanlah yang mempunyai segala sesuatu. Kalau di Mazmur 50 kan dikatakan seperti itu ya. Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Ya, Tuhan yang mempunyai tubuh kita, ya Tuhan yang mempunyai waktu kita, termasuk juga uang kita, gitu ya, yang diberikan kepada kita. Bahkan pelayanan ini Tuhanlah yang mempunyai, dan itu adalah menjadi satu bagian dalam hidup kita ketika kita dipercayakan untuk itu, gitu ya, dan kita dianugerahkan untuk menjalani itu, gitu ya, sehingga teman-teman bagian Tuhan, gitu ya, Tuhan yang mempunyai, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menopang. Nah, bagian kita adalah bagaimana kita mengelola dengan baik. Ya. Mengelola dengan baik itu berbicara tentang merencanakan. Ya. Nah, teman-teman ketika dikatakan merencanakan hidup itu artinya mengelola waktu kita. Sebab pengelolaan waktu adalah pengelolaan hidup kita. Kalau kita mau mengelola hidup kita, itu tidak terlepas dari waktu-waktu kita yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola. Next. Nah, mengapa penting pengelolaan hidup, teman-teman? Mari kita lihat di Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Saya sudah tampilkan ya di situ ya. Next slide. Ya.
Saya akan bacakan untuk kita. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, next slide. Teman-teman, kenapa penting merencanakan hidup kita? Ya, karena kalau kita lihat dalam firman Tuhan tadi ya, di Efesus 5 ayat 15 sampai 17 tadi ya, supaya kita menjalani hidup kita dengan bijaksana ya. Kenapa kita merencanakan hidup kita ya? Di situ dikatakan perhatikanlah dengan seksama ya, bagaimana kamu hidup. Jadi di sini kita diminta untuk memperhatikan ya dengan teliti gitu ya, dengan tepat, dengan cara yang benar, bagaimana kita hidup ya. Dan dikatakan di situ supaya kita itu nggak hidup sembarangan gitu ya. Tujuannya kita memperhatikan dengan seksama kehidupan kita supaya hidup kita ini tidak sembarangan ya. Kalau kita tidak memperhatikan hidup kita dengan seksama, bagaimana kita hidup, ya udah kita ya arogan aja gitu ya, ya bisa hidup malas-malasan gitu ya, bahkan masa bodoh ya, sehingga hidup itu teman-teman ya sia-sia gitu ya, karena justru ketika kita malas-malasan, ketika kita masa bodoh, itu adalah satu celah justru kita menghancurkan kehidupan kita itu sendiri, gitu ya. Dikatakan di situ, gunakan waktu dengan baik karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Jadi kita diminta untuk menggunakan waktu itu dengan baik ya. Kalau di sini waktu secara harfiah dikatakan kesempatan, supaya kita menggunakan kesempatan ini dengan baik. Ya. Karena dikatakan hari-hari ini adalah jahat. Nah, kalau waktu itu tidak digunakan dengan baik, maka waktu itu adalah jahat. Bahkan bisa kita gunakan gitu ya, bukan waktu itu aja yang jahat gitu ya bagi kita, tetapi waktu itu bisa kita gunakan berbuat yang nggak berguna, bahkan untuk melakukan dosa. Jadi dalam firman Tuhan dikatakan bagaimana kita memperhatikan dengan seksama, ya, bagaimana kita hidup supaya kita tidak hidup sembarangan, menggunakan waktu ini dengan baik, karena waktu ini adalah jahat ketika kita tidak menggunakan kesempatan atau waktu ini dengan baik. Ya. Nah, teman-teman, orang yang bijaksana akan memperhatikan bagaimana ia hidup, ya, menggunakan waktu dengan berusaha mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, teman-teman, penting sekali kita untuk mengelola waktu kita, ya, merencanakan hidup kita, gitu ya, supaya kita itu dikatakan menjalani hidup dengan bijaksana. Kita tidak menjalani hidup dengan sembarangan, kita menggunakan kesempatan yang ada atau waktu yang ada, gitu ya, dan dengan demikian kita mengerti, gitu ya, dengan berusaha mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Oke, next, kenapa penting untuk merencanakan kehidupan kita? Nah, Mazmur 90 ayat 12 saya akan bacakan pada kita. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap.
Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, teman-teman, ini adalah doa Musa ya, ketika dia menoleh ke belakang tentang kehidupannya gitu ya, dia merefleksikan gitu ya bagaimana hidupnya, merefleksikan juga bagaimana kehidupan manusia. Ya, dan dia mengatakan, oh, masa hidup kami 70 tahun dan kalau kami kuat 80 tahun ya. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan gitu ya. Dan seterusnya. Dan di akhir dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, teman-teman, kalau dikatakan di sini ya, hari-hari itu katanya paling lama 70 sampai 80 tahun ya. Kalau sekarang orang berusia 70 sampai 80 tahun rasa-rasanya sudah luar biasa. Paling sedikit lah yang bisa berusia 90 tahun, 100 tahun. Malah kalau kita lihat ya, orang bisa mati muda gitu ya. Bahkan kita nggak tahu juga ya, ada yang diberikan kesempatan hidup itu dengan usia yang nggak panjang gitu ya, yang pendek, mungkin masa anak-anak atau masa remaja atau masa dewasa awal sudah dipanggil Tuhan gitu ya. Tapi pada umumnya kalau kita lihat sekarang ya, paling lama seperti dalam Alkitab ya, orang tuh 70 sampai 80 tahun gitu. Nah, kalau kita lihat orang-orang tuh yang meninggal 60 gitu ya. Ayah saya sendiri waktu meninggal gitu ya, nggak sampai 60 tahun gitu. Jadi itu satu jangka waktu yang pendek ya. Kalau kita bandingkan dengan kekekalan, itu kecil sekali waktunya. Ya, karena kekekalan itu kan kekal gitu ya, abadi. Sementara hidup kita di dunia ini itu mungkin jangka waktunya itu kayak apa ya? Kayak kecil sekali gitu ya, pendek sekali. Paling mungkin seperberapa gitu ya dari kekekalan yang nantinya kita akan hidup abadi gitu ya. Tapi teman-teman, di dalam Mazmur ini Musa itu berdoa gitu. Dalam doanya dia bilang, selama hidup di dunia ini, karena hidup ini begitu singkat, ajarlah kami menghitung hari-hari gitu ya, agar kami beroleh hati yang bijaksana, agar bijaksana memanfaatkan setiap hari, setiap waktu yang diberikan oleh Tuhan ya, kepadanya. Nah, teman-teman, ini berbicara memutuskan gitu ya, bagaimana dia hidup setiap harinya, apa yang akan dia lakukan ya. Karena itu adalah pengabdian kepada Allah ketika dia hidup di dunia ini. Karena hidup ini begitu singkat gitu ya. Jadi teman-teman, kenapa kita perlu untuk merencanakan kehidupan kita ya, untuk mengelola kehidupan kita ya. Karena memang hidup itu begitu singkat ya. Di Alkitab sendiri dalam refleksi Musa dalam doanya, dia mengatakan paling lama 70 atau 80 tahun gitu ya. Oke, next slide. Ya. Dan kalau kita lihat teman-teman ya, dalam hidup ini banyak kesukaran gitu ya, waktu kita hidup itu. Ya 70 tahun, jika kuat 80 tahun tuh banyak kesukaran. Ya, tapi walaupun singkat dan sulit kehidupan itu, ya, walaupun kadang menjalaninya berbatu-batu, menjalaninya kita seperti menginjak kerikil-kerikil tajam, ada pergumulan, ada tangisan, ada tantangan, ada kesulitan-kesulitan, ada air mata, seperti itu ya. Tapi dalam hidup yang singkat dan sulit ini,
dan banyak kesukaran ini. Bagaimana kita menjalaninya dengan bijaksana. Nah, kenapa kita penting merencanakan atau mengelola hidup kita? Karena hidup ini begitu singkat, ya. Oke, next teman-teman. Kemudian mari kita baca juga di Ibrani 9 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Ya, teman-teman, kenapa kita penting untuk mengelola atau merencanakan kehidupan kita? Karena hidup kita ini nantinya akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tuh ya. Jadi di Ibrani 9 ayat 27 itu dikatakan bahwa setelah manusia mati, maka manusia itu akan dihakimi. Seperti itu ya teman-teman ya. Artinya orang percaya ketika dia mati memang di dalam Yohanes 5 ayat 24 dikatakan tidak turut dihukum. Ya. Tetapi kalau kita baca nanti di Roma 14 ayat 9 sampai 12 dan juga Ibrani 9 ayat 27 ini dikatakan bahwa kita itu akan menghadap tahta pengadilan Allah, ya. Jadi orang percaya nanti akan diminta pertanggungjawaban, akan dihakimi, ya. Bukan untuk menentukan kita masuk surga atau tidak, seperti itu ya teman-teman ya. Karena di dalam Yohanes dikatakan kita tidak turut dihukum lagi. Orang-orang percaya, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, anak-anak Tuhan. Tetapi nantinya setelah manusia mati, setelah manusia meninggalkan dunia ini, maka dia akan dihakimi, diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan untuk semua talenta yang diberikan kepada kita. Ya. Semua talenta itu berbicara tentang hidup kita, ya. Bagaimana kita mengelola waktu kita, bagaimana kita mengelola kehidupan jasmani kita, bagaimana kita mengelola studi kita, bagaimana kita mengelola relasi kita dengan orang lain, bagaimana juga kita mengelola pelayanan kita. Nah, itu nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, teman-teman, oleh karena itulah penting sekali kita untuk merencanakan kehidupan kita. Ya, kalau saya ulang dari awal ya, kenapa penting? Ya, yang pertama tadi dikatakan bahwa, ya, kalau kita lihat yang pertama dikatakan bahwa hidup ini harus kita jalani dengan bijaksana. Kemudian dikatakan hidup ini singkat. Dan yang terakhir dikatakan teman-teman, hidup yang singkat ini harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya. Nah, teman-teman, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, lalu bagaimana kita merencanakan hidup kita, ya, membuat planning hidup kita. Ya, nah ini masuk ke dalam praktisnya ya. Ya, secara pemahaman ya, kita menyadari bahwa kita harus mengelola atau merencanakan hidup kita. Kemudian gimana ya praktisnya? Gimana konkretnya dalam kehidupan kita? Nah, teman-teman, saya di sini ada buat langkah-langkahnya ya. Yang pertama adalah pahami dan miliki tujuan hidup orang percaya ya. Coba ya next slide, nanti kembali lagi ke slide ini, tapi next slide dulu ya. Nah, apa yang menjadi tujuan hidup orang percaya? Untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi teman-teman, sebelum kita atau ketika kita akan melakukan perencanaan hidup atau mengelola hidup kita, yang pertama adalah kita harus jelas dulu tujuan hidup kita apa. Ya. Tujuan hidup orang percaya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga teman-teman, ketika kita nanti akan
merencanakan semua aspek kehidupan kita, tujuannya itu adalah hanya satu, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Ya. Dan ini pijakan yang sangat penting, dasar yang sangat penting. Karena ada juga orang yang pintar gitu ya buat perencanaan hidupnya, mengelola hidupnya. Wah, dia buat saya 10 tahun ke depan gitu ya. Saya akan memiliki investasi yang cukup besar. Ya. Saya akan punya mobil gitu ya. Atau saya akan punya investasi banyak rumah. Tapi untuk apa? Adakah itu memang pergumulan kita bersama dengan Tuhan untuk memuliakan Tuhan? Atau mungkin kita berpikir 10 tahun lagi aku akan menjadi direktur dalam sebuah perusahaan. Atau kalau kita di fakultas hukum gitu ya, aku akan menjadi seorang pengacara. Aku mau jadi kaya seperti siapa pengacara kayak Hotman Paris atau apa gitu ya. Tapi perlu dipertanyakan dulu, tujuannya apa? Adakah karena kasih kita kepada Tuhan? Karena kita mau memuliakan Tuhan lewat profesi kita? Nah, teman-teman, pijakan atau dasar pijakan ini bagi kita anak-anak Tuhan harus jelas. Ya. Ini adalah poin utama. Yang pertama adalah untuk memuliakan Tuhan. Kalau planning hidup kita 10 tahun, 5 tahun, 1 tahun ke depan untuk ambisi pribadi kita, bukan untuk memuliakan Tuhan, sesungguhnya hidup juga adalah sia-sia. Ya. Seperti doa Musa, ajarlah menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Itu penting sekali apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Nah, selanjutnya teman-teman tentang visi hidup ya. Ya, jadi tadi yang pertama adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan sebagai hidup orang percaya. Kemudian gumulkan apa yang menjadi visi hidup kita. Ya. Nah, teman-teman ini penting sekali ya, karena setiap orang punya panggilan khusus dari Tuhan. Kenapa tidak semua jadi staf perkantas misalnya? Seperti kakak ya, seperti saya. Karena memang tidak semua Tuhan panggil secara khusus untuk menjadi staf perkantas. Kenapa tidak semua jadi pebisnis? Karena pebisnis itu sepertinya suatu profesi yang menguntungkan seperti itu ya. Tidak semua dipanggil untuk itu. Kenapa tidak semua dipanggil jadi dosen? Karena Tuhan punya beban khusus kepada masing-masing orang. Nah, teman-teman, tentu ketika berbicara tentang visi hidup, ya, ini ada satu sesi khusus ya. Tapi teman-teman, ini adalah panggilan Tuhan secara pribadi yang Tuhan taruhkan di dalam diri anak-anak Tuhan. Ya. Dan tiap orang dipanggil tentu tidak sama. Ya. Punya beban yang khusus di masing-masing pribadi orang, gitu ya. Baik, next. Oke, apa itu visi hidup? Oke, next. Nah, kalau berbicara tentang visi adalah pengetahuan dan imajinasi yang diperlukan dalam perencanaan
untuk masa depan dengan sebuah tujuan yang jelas. Jadi kenapa dikatakan imajinasi? Karena berbicara bukan sekarang gitu ya, tetapi ada satu bayangan ke depan ya. Jadi ketika kita membayangkan ke depan, kita mau seperti apa? Ya, diperlukan perencanaan dari sekarang ya untuk sebuah pandangan yang kita bayangkan ya bagaimana kita ke depan dengan satu tujuan yang jelas ya. Oke, next, lebih jelasnya lagi next tentang visi. Nah, visi adalah sebuah gambaran masa depan yang sangat jelas yang Allah komunikasikan kepada para pemimpin dan pelayannya berdasarkan pengenalan yang akurat tentang Allah, tentang diri sendiri, dan tentang lingkungan. Ini dari bukunya George Barna ya. Jadi visi itu berbicara tentang gambaran ke depan, gambaran yang jelas tentang masa depan, yang itu memang dibukakan Tuhan untuk kita, dikomunikasikan Tuhan untuk kita. Dan tentu itu adalah pengenalan kita akan Tuhan, gitu ya. Dan juga diri kita sendiri, ya, diri kita berbicara tentang kemampuan kita, seperti itu ya teman-teman ya. Talenta kita, karena ya biasanya gitu ya, saya perhatikan gitu ya, Tuhan itu nggak memanggil kita jauh-jauh dari kemampuan kita, talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kemampuan atau talenta yang diberikan Tuhan kepada kita itu adalah satu perlengkapan untuk kita mengerjakan visi yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kemudian juga pengenalan yang akurat tentang lingkungan. Ya, jadi kondisi lingkungan membutuhkan ya kehadiran kita di sana. Ya, oke, next. Ya, ini juga berbicara tentang visi ya, pengertian yang ditambahkan ya dalam John Stott, dalam buku Isu Global. Visi adalah ketidakpuasan yang mendalam tentang fakta sebagaimana adanya masa kini yang membangkitkan pandangan yang amat tajam tentang masa depan yang seharusnya terjadi dalam suatu kemungkinan. Karena itu bisa berisi amarah terhadap suatu status quo yang menjelma menjadi usaha serius untuk mencari alternatif. Jadi teman-teman, visi itu juga bisa satu ketidakpuasan yang ada di dalam diri kita, gitu ya, satu amarah yang ada dalam diri kita, misalnya ketika kita melihat kondisi politik sekarang, gitu ya, kita marah, misalnya adanya ketidakadilan, seperti itu ya teman-temannya, adanya penindasan, ya, misalnya adanya keberpihakan. Nah, kita marah dengan itu. Atau mungkin di dunia pendidikan gitu ya, kita melihat dunia pendidikan perlu gitu ya kehadiran anak-anak Tuhan di sana, karena dalam dunia pendidikan ini ya ada anak-anak didik yang perlu dididik dengan baik, bukan hanya pengetahuan tapi karakter mereka juga. Dan kita melihat masih ada butuh orang-orang hadir di sana, langsung menggarami di bidang itu. Kita melihat ada ketidakpuasan karena belum dikerjakan dengan baik. Nah, itu bisa satu amarah. Dan itulah satu passion, satu visi yang ditaruhkan Tuhan kepada kita. Dan tentu bisa berbeda-beda ya, masing-masing orang berbeda atau punya amarah yang berbeda-beda terhadap bidang-bidang tertentu, gitu ya. Nah, teman-teman, perlu kita temukan apa yang menjadi visi Tuhan bagi kita, ya, visi hidup kita yang Tuhan taruhkan kepada kita. Okay, next. Ya, jadi visi ini kalau kita berbicara tentang panggilan, visi ini biasanya diterjemahkan dalam satu panggilan tertentu dalam hidup kita. Jadi ketika kita punya beban untuk pendidikan, maka kita mengambil menekuni satu panggilan menjadi seorang pendidik, misalnya ya, apakah itu dosen, apakah itu guru, ya,
Misalnya kalau kita punya passion di bidang kerohanian, misalnya ya, passion untuk kaum intelektual, maka kita menekuni panggilan kita misalnya sebagai staf perkantas, ya ada satu passion, ada satu ketidakpuasan, kita ingin terjun ke sana. Nah, itulah visi hidup kita, ya. Oke, next. Nah, Tuhan memiliki visi. Kalau kita lihat di Alkitab ya, nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan ya, Tuhan memberikan visi bagi mereka. Nah, ini contoh yang supaya kita lebih memahami apa itu panggilan ya, apa itu visi yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya. Dan ini bisa akhirnya merefleksikan pada diri kita, Tuhan, apa visi yang Tuhan taruhkan kepadaku ya. Nah, kalau kita baca di dalam Keluaran 3 ayat sampai 4 gitu ya. Nah, Tuhan memiliki visi untuk Musa ya. Jadi ketika Tuhan mendengar teriakan bangsa Israel bahwa mereka berat sekali ditindas gitu ya. Tuhan mendengar apa yang menjadi pergumulan, kesusahan bangsa Israel ketika ditindas oleh bangsa Mesir. Ya, kita bisa baca nanti ya di bagian Alkitab itu. Dan Tuhan memanggil Musa, ya. Tuhan mengkomunikasikan itu kepada Musa. Dia katakan kepada Musa, aku mendengar teriakan bangsaku bahwa mereka berat sekali ditindas. Dan dia mengkomunikasikan itu kepada Musa. Dan dia memberikan panggilan kepada Musa. Yaitu panggilan Musa adalah membawa Israel keluar dari Mesir dan memimpin mereka ke tanah Kanaan. Nah, inilah panggilan atau visi yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Ini contohnya ya teman-teman ya. Next. Nah, kalau kita lihat dalam perjalanannya, Musa itu nggak sampai membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan gitu ya. Jadi yang membawanya adalah Yosua. Jadi panggilan bagi dia adalah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, itulah panggilannya. Dan dikatakan Musa pada akhirnya menjadi seorang yang sangat besar di mata Tuhan. Ya, Israel, umat Allah, dunia, dan sejarah. Ya, kalau kita lihat di Ulangan 34 ayat 10 sampai 12. Oke, next. Nah, kemudian kalau kita lihat teman-teman ada Nehemia ya. Nah, Nehemia ini adalah seorang juru minuman raja. Nah, kalau kita lihat itu sudah jabatan yang tinggi gitu ya di dalam kerajaan. Juru minuman adalah orang kepercayaan ya. Nah, namun teman-teman, waktu dia mendengar kabar dari Hanani bahwa bangsa Israel tercelak karena tembok Yerusalem telah hancur, ya. Dan saat itulah kalau kita lihat dia menangis, dia berkabung, dia berdoa, dia berpuasa oleh karena kondisi bangsanya, ya. Mereka ada dalam sengsara karena tembok Yerusalem telah hancur, ya. Jadi mereka ada dalam keadaan tercela. Nah, teman-teman, dia punya beban ya dan panggilan atau visi yang diberikan oleh Tuhan kepada dia melalui cara itu Hanani membawa kabar, ya. Jadi kalau kita lihat Musa, ya Tuhan mengkomunikasikannya melalui firman, ya. Kalau di dalam perjanjian lama Tuhan ngomong langsung kepada Musa. Nah, kepada Nehemia ada satu kabar tentang bangsanya yang dibawa oleh Hanani. Dan Musa dan Nehemia ya hatinya hancur, dia menangis, dia berdoa dan dia ingin membangun tembok Yerusalem itu. Dan itulah yang menjadi visi hidupnya. Ya. Dan dia dipanggil Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem itu. Oke, next teman-teman. Oke, next, lanjut. Nah, penting sekali visi hidup ini teman-teman ya, karena
dengan visi ini, maka kita itu nggak akan liar gitu. Kita tahu membuat prioritas dalam hidup kita. Apa yang akan kita lakukan dan bagaimana kita mempersiapkan hidup kita untuk visi itu. Ya. Jadi kalau misalnya tadi seandainya ada yang mengatakan 10 tahun aku mau jadi dosen gitu ya. Karena di dalam pergumulannya gitu ya, Tuhan mengkomunikasikan itu kepadanya. Apakah melalui keadaan, ya, melalui firman Tuhan dia diteguhkan. Tentu ini kita peka karena relasi kita dengan Tuhan ya, yang terus kita pelihara. Ya. Nah itu akan mengarahkan kita untuk kita dapat membuat prioritas dalam hidup kita, apa yang mau kita lakukan gitu ya. Nah bagaimana mewujudkan visi hidup ini? Ya. Okay, next. Nah tentu itu tadi kalau kita kembali ke awal, pikirkan hal-hal yang harus terwujud dalam hidup kita ya. Pakai itu 10 tahun, itu jangka panjang ya, 5 tahun, 3 tahun, dan 1 tahun misalnya ya. Ya. Kalau teman-teman belum pernah memikirkan tentang hidup teman-teman ya. Belum pernah bertanya kepada Tuhan, bergumul kepada Tuhan. Tuhan mau apa? Tuhan memanggil apa untuk aku kerjakan selama aku hidup ini. Ya, memang biasanya ya panggilan kita ya sesuai dengan jurusan kita ya, biasanya seperti itu. Tapi kadang-kadang kan ada yang waktu kuliah salah jurusan gitu ya, nggak sesuai dengan karunia-Nya, nggak sesuai dengan passion-nya gitu ya. Mungkin ada panggilan khusus kepada kita gitu ya, yang diberikan oleh Tuhan. Sama seperti saya teman-teman, saya dari pertanian gitu ya, tapi saya punya passion untuk kaum-kaum intelektual. Dan saya mempersiapkan diri saya untuk itu ya, ketika saya masih mahasiswa, saya mulai mendapat panggilan itu, saya gumulkan gitu ya. Dan saya mempersiapkan diri saya untuk ke sana. Nah, teman-teman, makanya tadi di awal saya mengajak teman-teman untuk bermimpi ya. Kira-kira 10 tahun apa ya? Ya. 5 tahun aku mau seperti apa ya? Ya. Atau teman-teman memikirkan 3 tahun aku pengen menikah gitu ya. Enggak apa-apa. Ya. Tentu menikah untuk memuliakan Tuhan ya. Menjadi keluarga yang menjadi berkat ya. Nah, jadi bagaimana kita mewujudkannya? Wujudkan dalam jangka panjang, ya, kemudian jangka menengah, jangka pendek. Nah, tentu teman-teman untuk mencapai jangka panjang itu, ya dimulai dengan jangka pendek ya. Makanya penting sekali kita untuk membuat jadwal mingguan gitu ya, jadwal harian untuk mencapai apa yang kita ingin wujudkan ya dalam 10 tahun, 5 tahun, ya 3 tahun ke depan gitu ya. Oke, kembali ke slide sebelumnya ya. Itu langkah yang pertama. Itu ya. Langkah pertama pahami dan miliki tujuan hidup orang percaya. Kemudian langkah kedua, gumulkan dan doakan visi hidupmu secara pribadi. Ya, karena ini adalah isi hatinya Tuhan, dan kita dapat mengalami kepekaan itu ketika kita berrelasi dengan Tuhan. Ya, ketika kita melekat kepada Tuhan. Ya, bagaimana melekat kepada Tuhan? Ya, dengan kedisiplinan kita tiap-tiap hari ya, itu yang bisa kita lakukan. Ya, jadi bukan juga kekuatan kita gitu ya, kita yang berusaha dekat kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya Tuhan itu ya yang pertama sekali ya ingin dekat dengan kita ya, ingin berelasi dengan kita
Dan itu sudah ditunjukkan ya, ketika dia mati di kayu salib. Karena apa? Supaya relasi kita tidak rusak lagi gitu ya. Kita bisa intim bersama dengan Tuhan. Jadi teman-teman, Tuhan itu selalu dekat dengan kita. Tapi oleh karena kita tidak menjaga relasi kita gitu ya, yang melalui persekutuan dengan Tuhan, melalui saat teduh, ya, melalui doa-doa kita merasa tidak dekat. Kita merasa jauh. Ya, sehingga teman-teman, bagaimana kita memiliki kedekatan dan kepekaan dengan Tuhan? Ya, tentu kita perlu memelihara relasi kita dengan Tuhan. Ya, itu bukan berbicara wah-wah gitu ya. Tapi itu berbicara bagaimana kita tiap hari menyediakan waktu bersama dengan Tuhan dalam saat teduh kita, dalam doa-doa kita, seperti itu ya teman-teman ya. Dan dalam kekonsistenan kita ya, saya nggak meragukan lah teman-teman. Teman-teman pastilah punya komitmen gitu ya. Aku disiplin tiap hari, sediakan waktu saat teduh jam sekian. Kemudian juga aku mau rajin berdoa gitu ya. Saya nggak meragukan lah. Teman-teman pasti komitmen untuk itu. Tapi dibutuhkan konsistensi, keberjuangan, ketekunan. Dan Tuhan akan menolong kita teman-teman. Bukan usaha kita sendiri. Tapi Tuhan akan menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk konsistensi itu. Ya, ketekunan itu. Ya. Kadang-kadang juga saya secara pribadi teman-teman, dalam relasi dengan Tuhan, kedisiplinan rohani, jatuh bangun juga gitu ya. Udah buat komitmen, jatuh bangun juga. Udah dibuat itu sebagai pray and konsistensi gitu ya. Udah didoakan, berusaha untuk konsisten, jatuh bangun juga. Tapi ya, Tuhan itu melihat bagaimana kita berjuang untuk bangkit. Nah, teman-teman, saya rindu gitu ya, sebagai murid Kristus, ya, orang-orang yang sudah mengalami pertobatan, mengalami relasi dengan Tuhan. Bagaimana kita terus menjaga relasi itu melalui disiplin rohani kita, itu ya, itu yang bisa kita lakukan, ya, yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan. Nah, teman-teman, bagaimana kita tahu apa yang menjadi visinya Tuhan untuk kita secara pribadi, ya, yaitu dengan kita menjaga relasi kita dengan Tuhan, ya, sehingga kita peka mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman, itu tadi ya, tuangkan visi hidup kita ke dalam tahapan jangka panjang, menengah, dan pendek gitu ya. Nah, nanti teman-teman saya akan kembali nih kasih tugas ke teman-teman. Tugas yang tadi ya, pertanyaan yang pertama tadi ya. Coba teman-teman mulai memikirkan gitu ya. Tuhan, sebelum dia bertanya pada Tuhan, aku 10 tahun ke depan, apa ya kerinduanku untuk diriku gitu ya. Makin pendek lagi. Kalau teman-teman bingung, nggak tahu, ya udah mengalir aja, apa yang Tuhan percayakan aja sekarang, udah ikutin aja gitu ya. Teman-teman perlu doa pada Tuhan, gumulkan pada Tuhan. Tuhan, apakah panggilan Tuhan untukku, untuk kukerjakan selama hidupku? Tuhan, kalau teman-teman punya pergumulan khusus gitu ya, Tuhan, sepertinya aku kalau melihat dunia pendidikan hatiku sedih, hatiku menangis. Tuhan, apakah memang Tuhan benar-benar memanggil aku di sana? Tuhan, aku itu kalau melihat anak-anak mahasiswa, kaum intelektual, hatiku tuh menangis. Aku rindu bagaimana mereka dilayani, bagaimana mereka dibentuk menjadi seorang murid, dan akhirnya mereka nanti menjadi berkat. Teman-teman perlu berdoa, Tuhan, apakah memang Engkau panggil aku khusus
di bidang ini? Apakah Engkau panggil aku menjadi staf perkantas, full timer gitu ya? Teman-teman coba tilik diri gitu ya. Hidup ini singkat teman-teman. Dan Tuhan tuh punya panggilan khusus bagi kita masing-masing ya. Dikatakan bahwa Tuhan itu sudah mempersiapkan pekerjaan yang baik bagi kita. Itu di Efesus dikatakan ya. Dan Tuhan ingin kita menekuni itu. Jadi saya minta teman-teman nanti untuk menggumulkan, ya, menuliskan apa yang menjadi kerinduan Tuhan atau panggilan Tuhan bagi kita. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah bagaimana kita merencanakan semua aspek kehidupan kita, ya. Apakah itu kehidupan rohani, studi kita, hobi, teman hidup, begitu ya. Jadi ini juga semua aspek ya. Jadi enggak juga terkotak-kotak ya. Teman hidup enggak rohani, hobi enggak rohani. Semuanya itu rohani. Semua hidup kita rohani, ya. Termasuk juga pertemanan itu rohani. Kita perlu mengelola itu, kita perlu merencanakan itu. Ya. Dan yang terakhir teman-teman, bagaimana kita mengelola waktu kita secara bertanggung jawab. Ya, oke. Next, lanjut ke yang tadi ya, yang sudah selesai di slide-slide berikutnya tadi ya. Next. Oke. Nah, teman-teman, jadi langkah-langkahnya adalah tadi saya sudah ini ya, buat nanti teman-teman bisa baca lagi. Jadi bahan ini nanti bisa dibaca teman-teman CPKK ya. Nah, saya mengajak kita membuat perencanaan waktu 1 tahun. Ya, mungkin alangkah baik ketika misalnya kita membuat di awal tahun ya. Jadi kita udah merencanakan hidup kita 1 tahun ke depan, ya selama misalnya tahun 2001, aku merencanakan hidup aku ini seperti apa ya. Jadi teman-teman ketika berbicara tentang merencanakan itu mengelola ya, mengelola hidupku ini seperti apa ya. Dan nanti teman-teman ketika kita rencanakan setelah berakhir tahun gitu ya, itu kita evaluasi pengalaman pribadi saya teman-teman. Saya bersyukur gitu ya, saya boleh melihat hal-hal yang tercapai, hal-hal yang apa ya sudah berubah dalam diri dalam diri saya gitu ya, saya karakter gitu ya. Tapi saya juga melihat gitu ya, hal-hal yang masih saya gagal, yang masih perlu ada PR gitu ya. Nah, itu tuh satu kekuatan ya, satu manfaat dari bagaimana kita mengelola hidup kita. Kita jadi tahu kita ini udah gimana ya 1 tahun ini, hal-hal apa yang berubah ya. Tapi kalau misalnya kita nggak rencanakan gitu ya, kita itu bingung standarnya apa, yang tercapai apa gitu ya. Apa yang tercapai kita nggak tahu ya. Jadi ketika kita membuat perencanaan hidup kita 1 tahun, kita lihat lagi gitu ya, oh tahun ini aku buat ini, sasarannya ini gitu ya. Aduh Tuhan, makasih. Ternyata ada pertumbuhan ya. Misalnya di dalam pengembangan diri gitu ya. 1 tahun pengen kita gitu ya, tensis kita ya atau vocab kita dalam bahasa Inggris bertambah, atau pronunciation kita, cara mengumumkan itu makin baik. Nggak kayak minum air panas misalnya gitu ya. Berpasir-pasir katanya ya, tapi makin bisa kita pronunciation-nya makin baik gitu ya. Jadi di akhir tahun adalah peningkatan sedikit, yang sebelumnya 2 nilainya sekarang 4 lah. Wah, kita bersyukur kali itu gitu ya. Itu bisa kita apresiasi diri kita. Mungkin kita bagi yang wanita-wanita, kalau caranya untuk mengapresiasi diri dengan makan es krim misalnya ya, makan es krim lah di situ. Yang pria apa gitu ya cara mengapresiasi dirinya, masing-masing tentu berbeda ya. Nah, saya secara pribadi manfaatnya itu gitu ya. Jadi di akhir tahun
kita melihat, wah ada puji-pujian, tapi ada juga pengampunan dosa gitu ya. Mohon ampun Tuhan, aku di sini nggak serius gitu ya. Aku di sini masih gagal, aku di sini kurang mengandalkan Tuhan, aku di sini masih mengandalkan pikiranku sendiri. Tuhan tolong gitu ya. Nah teman-teman penting sekali ya. Namun walaupun bagi teman-teman yang belum pernah membuat atau belum membuat perencanaan hidup ini gitu ya, tidak ada kata-kata terlambat ya. Kalau kita ingin hidup kita ini berkualitas, ya tidak ada kata-kata terlambat ya. Jadi teman-teman bisa buat ya saat sekarang, ya mungkin Juni ke Juni tahun depan gitu ya. Teman-teman bisa mengelola hidup kita dalam semua aspek hidup ya. Oke. Jadi itu bisa tentang kehidupan rohani, tentang kehidupan jasmani kita, tentang studi kita, pengembangan diri kita, ya teman hidup yang bagi yang punya atau bagi yang belum punya mungkin bisa juga gitu ya, mungkin tahap menggumulkan hal-hal apa yang perlu teman-teman lakukan seperti itu ya, relasi kita dengan sesama, dengan pelayanan, keluarga seperti itu ya teman-teman. Jadi masing-masing itu 1 tahun ini buat sasarannya dan buat juga strategi atau program apa yang bisa dilakukan untuk mencapai itu ya. Oke, next. Nanti saya kasihkan teman-teman apa ya contoh bagiannya ya. Nah dari 1 tahun itu coba teman-teman buat schedule mingguannya ya, schedule mingguan. Nah bagi teman-teman mungkin udah pernah ya melakukan schedule mingguan ya. Misalnya hari Senin apa yang mau dilakukan gitu ya, Selasa apa, tentu ada jadwal-jadwal rutin yang tidak boleh ditinggalkan, harus masuk gitu ya. Misalnya studi, ya itu harus masuk gitu ya. Mungkin KTB gitu harus masuk. Tapi ada hal-hal yang harus kita masukkan, kita tambahkan turunan dari itu tadi ya, visi hidup kita atau turunan dari perencanaan hidup kita 1 tahun tadi gitu ya, itu harus kita masukkan ya. Misalnya tahun ini ya kita pengen bisa memahami dengan membaca bahasa Inggris, misalnya memahami artikel bahasa Inggris. Waktu kita membacanya, kita paham ini berbicara apa, tentang apa gitu ya. Nah, tentu teman-teman di dalam schedule harian, dalam 1 minggu misalnya ya, itu harus masuk. Misalnya kita buat tiap hari Selasa, kasih waktu 2 jam untuk belajar bahasa Inggris. Ya. Apakah itu pribadi, atau mungkin buat kelompok, atau les bahasa Inggris, atau belajar pribadinya bisa dari YouTube atau apa gitu ya. Atau sebelum tidur kasih 15 menit lah waktu baca artikel bahasa Inggris. Ya, mungkin artikel rohani sekalian inilah untuk HBDT gitu ya. Misalnya 1 lembar ada itu artikel bahasa Inggris yang rohani misalnya ya. Itu kubaca tiap malam gitu ya. 1 malam 1 artikel, 1 malam 1 artikel. Jadi terbiasa juga gitu ya membaca. Misalnya membaca dengan bersuara, terbiasa juga pronunciation-nya gitu ya. Makin terbiasa juga vocab-nya, kata-kata yang sering muncul. Ya. Makin paham gitu ya. Nah, masing-masing orang itu metode belajarnya beda-beda. Dan itu masukkan ke schedule harian kita atau schedule mingguan. Karena kita pengen berkembang di situ. Nah, beda lagi dengan pelayanan gitu ya. Dengan KTB. Kalau kita sebagai pengurus, kita masukkan dalam schedule mingguan kita itu. Karena semua aspek hidup kita itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada yang terabaikan. Tidak ada misalnya untuk kehidupan pribadi kita, untuk jasmani, untuk pengembangan diri. Kita oke lah gitu ya. Tapi kita nggak ada kasih hati untuk pelayanan. Nggak ada waktu untuk pelayanan. Nggak ada waktu untuk pemuritan.
Tentu Tuhan tidak menginginkan itu. Ya, jadi bagaimana di dalam schedule harian, schedule mingguan kita itu, semua aspek hidup kita itu kita kelola di sana, gitu ya. Yang tentu masing-masing orang unik gitu ya di dalam pengelolaannya, gitu ya. Tetapi semua aspek dalam hidup kita itu ya kita masukkan di dalam schedule harian kita itu, gitu ya. Oke, next. Nah, dan ini perlu kita lakukan dengan tekun, ya. Saya secara pribadi, teman-teman, sering gagal juga gitu ya. Perlu konsisten lah, konsistensi yang saya katakan tadi. Dan teman-teman benar bahwa saya menyadari yang menguatkan saya untuk bisa melakukan dengan tekun adalah Tuhan. Relasi dengan Tuhan. Kadang kalau mengandalkan kekuatan sendiri gitu ya, kita itu bisa stres juga ya, jenuh gitu. Karena nggak punya kekuatan juga untuk melakukan. Ya. Tetapi teman-teman, ketika kita memelihara relasi kita dengan Tuhan, saya nggak berbicara muluk-muluk teman-teman. Berbicara relasi dengan Tuhan adalah hati kita yang kita berikan di dalam waktu-waktu teduh kita. Dalam disiplin-disiplin saat teduh kita. Dalam disiplin-disiplin doa kita. Disitulah kita mengalami kekuatan dari Tuhan. Tuhan yang memampukan kita. Tuhan yang menolong kita untuk tekun. Tuhan yang mengingatkan kita juga untuk mengingatkan komitmen-komitmen kita, jadwal-jadwal kita, gitu ya. Nah, teman-teman lakukan dengan tekun, ya. Saya ada itu buat poin-poin penting lah dalam hidup saya, gitu ya. Yang harus saya doakan, yang harus saya konsisten. Apa itu, ya. Bahkan mungkin misalnya gini ya teman-teman ya. Satu yang perlu saya konsisten adalah saya tidak tahu apakah teman-teman mendapat doa tiap hari itu ya, 50 tahun perkantas itu ya. Dalam rangka HUT 50 tahun perkantas itu ada sharing doa tiap hari dari seluruh perkantas daerah. Seluruh perkantas Indonesia gitu ya. Itu tiap hari itu dikirim tuh tiap hari selama 50 hari. Nah, teman-teman, itu satu komitmen saya. Selama 50 hari ini, saya akan mendoakan daerah-daerah yang dibagi itu. Dan itu perlu konsisten, teman-teman. Bagaimana kita bisa konsisten? Tentu Tuhan yang menolong kita, bukan kita. Ya, jadi relasi dengan Tuhan itu akan menolong kita untuk tekun. Ketika kita jatuh, ya, saya katakan teman-teman, saya seringkali pun gagal. Waktu jatuh, bangkit lagi. Waktu jatuh, bangkit lagi. Ya. Nah, dalam pengelolaan hidup kita ini, perencanaan hidup ini perlu dilakukan dengan tekun. Ya. Karena teman-teman berbicara 1 tahun, berbicara 5 tahun, berbicara 10 tahun, itu berbicara diawali dengan 1 hari. Ya. Keberhasilan kita 1 hari, keberhasilan kita 1 hari lagi, 1 hari lagi, itu mengantarkan kita kepada jangka panjang. Ya. Jadi tekun, dan tekun ya di dalam melakukan perencanaan hidup ini. Ya. Oke, next. Nah, teman-teman perlu kenali ya, berbicara tentang perencanaan hidup, itu berbicara tentang pengelolaan waktu. Nah, biasanya teman-teman, apa yang membuat waktu kita itu terbuang begitu saja, gitu ya? Apa? Biasanya apa teman-teman? Gadget mungkin, gitu ya? Ya. Terlalu banyak waktu untuk itu, misalnya, ya.
tidak kita gunakan lagi untuk mendukung kita, tapi justru menghancurkan kita, merusakkan mental kita kadang-kadang ya. Waktu habis di handphone lah istilahnya ya, di gadget. Ya, bukan salah gitu ya, gadget itu ya, bukan. Itu menolong kita, bahkan bisa memberkati orang lain melalui itu gitu ya. Tapi kalau itu sudah tidak membangun, bahkan menghancurkan pengelolaan hidup kita, mungkin itu bisa menjadi salah satu list gitu ya. Mungkin teman-teman lebih tahu gitu ya. Saya nggak tahu lah ya, apakah ada wanita-wanita yang suka nonton film Korea sampai lembur gitu ya. Tapi ada dulu ketika saya bawa tentang planning gini ya, tentang perencanaan ini, waktu saya katakan film Korea, mereka ketawa gitu ya. Dan ya ternyata memang ada yang bergumul di situ. Gitu ya. Jadi nonton sampai larut malam, bahkan sampai lembur, menyelesaikan episode-episode yang beratus-ratus itu gitu ya. Kemudian udah sampai larut malam gitu ya. Ya besoknya udah malas-malasan lah untuk saat teduh gitu ya. Pengaruh lah ke satu hariannya gitu ya, nggak bersemangat. Nah teman-teman coba pikirkan gitu ya, apa sih yang menjadi time wasternya aku gitu ya, yang membuang waktu itu berlalu begitu aja, sia-sia gitu ya. Apa? Aku orangnya suka malas-malasan, ya katanya mau istirahat tapi tidur-tiduran terlalu lama gitu ya. Nah teman-teman yang lebih tahu, dan ini apa ya, sangat berdampak, sangat berpengaruh terhadap pengelolaan hidup kita ya. Oke, next. Next slide. Nah, apa juga penghemat waktu dalam hidupku? Ya tentu kebalikan atau lawan dari tadi ya. Apa yang bisa menjadi penghemat waktu di dalam hidupku? Ya, apakah dengan mengurangi waktu kita di medsos misalnya seperti itu ya, atau kita lebih efektif misalnya di dalam pekerjaan-pekerjaan rumah ya, atau apa gitu ya. Nah teman-teman juga masing-masing orang berbeda gitu ya. Coba kenali yang menolong kita untuk bisa gitu ya secara efektif mengelola kehidupan kita ya. Misalnya kalau misalnya teman-teman teduh misalnya ya, kita itu akan lebih menikmati pagi hari gitu ya. Nah teman-teman malam-malam gimana nih kita menghemat waktu kita gitu ya. Mungkin kita tidak perlu mengerjakan hal yang nggak penting gitu ya malam-malam gitu ya, supaya kita lebih cepat tidur dan esok harinya kita lebih cepat bangun, fresh. Nah waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan cukup dan berkualitas gitu ya. Oke, next. Kita masuk ke latihan ya. Nah, teman-teman ini latihan ini menjadi tugas kita di rumah. Saya ada kasih ke Daniel ya, ada selembar itu ya, contoh bagian dari perencanaan hidup. Coba di presenting ya. Saya hanya buat kolom-kolomnya sih ya, saya nggak isi. Ini untuk apa ya, mempermudah teman-teman. Poin-poin apa yang penting, tapi tentu juga bisa ditambahkan ya.
Ya, Daniel mungkin sedang ini ya, mempresentinya. Nah, teman-teman, ini tugasnya di rumah ya. Nah, di situ kan ada kolom ya bidang aspek hidup kita. Jadi di situ ada HPDT, studi, kehidupan jasmani, hobi, keluarga, relasi dengan sesama, teman hidup, penggembalaan, ya, KTB inti, ya, pelayanan ya, saya sebagai pengurus PMKI, mungkin ada yang di kepanitiaan, kepengembangan diri. Nah, di situ ada saya kosongkan nomor 12. Teman-teman kalau mau tambahkan 12, 13, 14 ya. Mungkin di luar ini ada hal-hal yang penting. Nah, misalnya teman-teman untuk HPDT saya buat di situ ada kolom sasaran. Jadi ini ya, kayak buat program juga di PMKI. Jadi teman-teman yang biasa buat program pengurus akan mudah juga ya untuk melakukannya. Sedangkan untuk pelayanan kita lakukan ini gitu ya, program pelayanan 1 tahun pengurus PMKI gitu ya, pelayanan PMKI. Apalagi untuk diri kita gitu ya, ini perlu. Jadi mirip juga apanya ya, kalau kita lihat poin-poinnya itu ya, modelnya atau metodenya gitu ya. Nah, kalau kita lihat misalnya bidang HPDT, sasarannya apa untuk HPDT atau kehidupan rohani kita. Nanti teman-teman buat sasarannya dalam 1 tahun ini. Misalnya sasarannya adalah bagaimana kita makin bertumbuh dalam relasi dengan Tuhan. Ya, buat yang lebih spesifik gitu ya. Apa yang lebih spesifiknya? Misalnya kita bisa memiliki karakter ketekunan di dalam berdoa, gitu ya. Kemudian juga sasaran untuk HPDT, mungkin melalui HPDT ini aku makin menikmati persekutuan dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Melalui HPDT ini mungkin kita bertumbuh dalam karakter. Apa yang menjadi pergumulan teman-teman? Mungkin ada karakter yang sombong gitu ya, makin rendah hati, atau mungkin ada karakter yang malas, makin rajin gitu ya. Nah, kita rindukan dari persekutuan kita dengan Tuhan ini gitu ya. Nah, kemudian strateginya apa? Nah, strateginya bisa melalui saat teduh, ya, BR, doa, PA pribadi, baca buku, misalnya gitu ya. Nah, teman-teman buat keterangannya, misalnya saat teduh, teman-teman akan lakukan setiap pukul 5 pagi, gitu ya, jam 5 sampai jam 6 misalnya gitu ya. Saya akan mencatat hasil saat teduh saya, misalnya gitu ya. Misalnya Bible reading. Dalam Bible reading misalnya saya akan membaca Alkitab setiap malam misalnya atau pagi 2 pasal 1 hari, saya seperti itu ya. Kemudian PA pribadi misalnya saya akan PA pribadi sekali sebulan. Bisa juga kalau misalnya kurang mengerti, saya mau minta di mentoring sama PKK saya untuk PA pribadi ini. Kemudian baca buku juga misalnya dalam 1 tahun ini rencananya ini buku-buku yang mau saya baca. Misalnya ada 12 buku misalnya dalam 1 tahun ya. Buku-buku apa yang mau dibaca ya. Tentu teman-teman bisa lihat tuh kalau teman-teman punya pergumulan tentang teman hidup, pilih 1 buku teman hidup misalnya ya. Banyak buku-buku teman hidup yang bagus. Nah, misalnya teman-teman nih PKK baru, pemimpin kelompok kecil baru, buat tuh 3 buku pemuritan yang harus kubaca tahun ini, buat prioritasnya. Kayaknya buku pemuritan ini di awal-awal nih harus kubaca di bulan 6, bulan 7, bulan 8, 3 buku pemuritan. Nah, bisa seperti itu ya teman-teman ya.
atau kenali cara baca teman-teman. Ada orang yang baca buku itu uh, tiap hari itu 20 menit misalnya ya, atau tiap hari satu bab. Nah, itu metodenya kita ya, gaya belajarnya kita. Nah, kemudian misalnya kehidupan jasmani, sasarannya apa? Nah, bagi teman-teman yang merasa sudah misalnya overweight misalnya ya, kelebihan berat badan, aku mau mengurangi tahun ini misalnya 2 kilo, diet apa yang mau saya lakukan, atau saya berolahraga setiap pagi, atau saya berenang 3 kali seminggu, atau saya usahakan minum air putih, minum air putih uh, dengan cukup misalnya 2 liter sehari, atau saya akan usahakan makan makanan yang bergizi atau makanan yang sehat. Nah, teman-teman buat itu di programnya gitu ya. Tapi sasarannya apa? Misalnya sasaran kita sehat, misalnya ya, kalau ada pergumulan-pergumulan penyakit, kita sembuh dari penyakit ini, seperti itu ya. Kalau kita misalnya ada mah, kita sembuh dari sakit mah, misalnya ya. Jadi programnya adalah makan teratur, ya, keterangannya adalah makanan yang sehat, seperti itu ya. Nah, demikian juga teman-teman misalnya dengan hobi. Jadi hobi ini kan kayak self care-nya kita ya, bagaimana kita tetap terawat gitu ya jiwa kita, kalau kita melakukan apa yang kita suka gitu ya. Jadi tentu hobi ini tidak mengabaikan pelayanan gitu ya, tapi hobi ini justru mendukung kita untuk semakin sungguh-sungguh lagi melayani, karena kita kan terawat jiwa kita ya, kita senang, wah kita makin semangat memimpin KTB, kita makin semangat melayani gitu ya. Nah, sasarannya apa? Apa program yang mau kita lakukan di hobi ini? Apa keterangan? Kalau ada keterangan. Nah, kemudian juga ada relasi dengan sesama, dengan keluarga misalnya ya. Sasarannya apa? Misalnya sasarannya adalah kita menginjili orang tua, atau orang tua mengenal Tuhan, atau mungkin ada relasi kita yang rusak, atau ada keluarga kita yang mau kita layani, atau programnya. Nah, demikian juga dengan teman hidup, dengan penggembalaan. Kalau kita misalnya mimpin 3 KTB nih, gitu ya, apa sasarannya untuk KTB Yusuf ini, apa untuk KTB Daniel, apa sasaran untuk KTB Sarah, misalnya. Untuk KTB inti kita, apa sasarannya? Terus apa programnya kita? Jangan pula kita yang dianju-anju gitu ya. Kita pengen nih, kita bertanggung jawab sebagai orang dewasa gitu ya. Nah, apa program kita, apa tanggung jawab kita? Sebagai pengurus PMKI apa? Misalnya gitu ya. Apa sasaran kita? Ya, mungkin kita pengen kita sebagai pengurus ya kita bisa menjadi teladan gitu ya. Kita sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan job desk-nya kita gitu ya. Atau kita mengasihi pengurus yang lain. Ya, programnya apa? Ya, hadir dalam rapat, jangan absen. Misalnya usahakan tidak telat. Usahakan kita bukan orang yang dianju-anju lagi, tapi kita yang kita nggak dibujuk-bujuk lagi, tapi kita justru yang melayani yang lain. Wow, aku pikir kalau kita punya perencanaan kayak gitu, kita bisa bertumbuh gitu ya. Nah, untuk pengembangan diri apa? Ya, kalau ada mau mengembangkan diri di bagian desain, atau sesuai dengan bidang ilmunya ya. Kalau yang di hukum, di FKIP, apa yang mau kita kembangkan? Pengembangan diri kita. Ya. Atau teman-teman wanita bisa juga ya pengembangan dirinya di bagian apa sebagai wanita misalnya gitu ya. Atau belajar untuk merawat diri, menghias diri gitu ya. Nah, teman-teman ini penting sekali gitu ya. Nah, dari sini teman-teman, dari perencanaan 1 tahun ini, maka turunkan dia ke kalau teman-teman langsung per bulan bisa gitu ya, buat per bulan bisa, atau langsung ke per minggu juga bisa. Jadi Senin masukkan ya apa yang kita programkan ini. Senin apa, masukkan Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, Jumat apa. Jadi di sini kan ada yang dia udah rutin ya. Kadang yang nggak rutin itu yang terabaikan. Ya, saya pengembangan diri kadang terabaikan. Bahkan bisa juga keluarga terabaikan gitu ya.
Bahkan mungkin juga saking seriusnya melayani, pergumulan akan teman hidup juga nggak terabaikan gitu ya. Nah teman-teman, itulah fungsinya bagaimana kita merencanakan seluruh aspek kehidupan kita, ya. Dan kita yang mengusahakan gitu ya, maka teman-teman Tuhan yang memberikan pertumbuhan, ya Tuhan yang memberkati. Tuhan itu senang sekali melihat anak-anaknya yang mempersiapkan diri, gitu ya. Senang sekali melihat anak-anaknya yang mengelola hidupnya, hidup tidak sembarangan, gitu ya. Dan tentu tujuannya itu adalah bagaimana Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Ya, nah teman-teman, eh, saya kira materi kita bisa sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman. Dan berkaitan dengan tugas ini juga silahkan ya. Jadi nanti ini jadi tugas ya teman-teman. Ada 2 tugasnya untuk ini ya. Yang pertama adalah itu tadi ya, pikirkan bagaimana kerinduan teman-teman 10 tahun, 5 tahun, ya 1 tahun. Dan tugas yang kedua adalah ini ya, membuat perencanaan hidup seperti yang di lembar ini gitu. Teman-teman coba pikirkan. Dan aku pikir ini mungkin butuh waktu ya untuk kita memikirkan, menuliskan. Jadi ini bisa tugas yang saya berikan waktu 2 minggu, nggak harus seminggu ya, waktu dia 2 minggu. Saya nggak tahu apakah teman-teman punya cukup waktu ya untuk 2 minggu bisa mengerjakan ini. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan ya teman-teman ya. Bisa dicek juga, bisa langsung juga. Tugasnya apakah sudah dimengerti teman-teman? Tugas yang saya berikan, mungkin bisa 1 orang ya mewakili. Kalau sudah dimengerti bisa juga pakai ini ya, tanda apa nih di sini? Acungkan tangan nih. Kalau enggak, enggak perlu buat ya. Mengerti ya? Oke. Makasih ya teman-teman. Baik, saya minta ya terima kasih teman-teman responnya. Saya minta Krisna ya untuk menutup dalam doa. Ada Krisna ya, masih di sini Krisna ya. Krisna Rafael. Iya kak. Ya, bisa minta tutup dalam doa deh. Bentar ya kak. Oke, teman-teman, mari kita bersatu berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan Bapak kepada kami Bapak. Hingga sampai saat ini Bapak, kami masih dapat merasakan Bapak berkat-berkat yang daripadamu ya Bapak. Ya Bapak, kami sudah diberikan ya Bapak suatu pengetahuan Bapak, bagaimana ya Bapak kami bisa untuk berjuang untuk melakukan visi misi hidup kami ya Bapak. Ya Bapak, Engkau berkati setiap kami Bapak yang mendengar. Engkau berkati setiap kami Bapak untuk mengerjakannya Bapak, supaya dengan pertolongan Roh Kudus Bapak kami dapat mengerjakannya ya Bapak. Ya Bapak, berkati juga Bapak Kak Kore Bapak yang sudah melayani kami Bapak pada hari ini Bapak. Ya Tuhan, Engkau berikan kepadanya selalu kesehatannya Bapak, umur yang panjang Bapak, supaya lebih lagi Bapak untuk memberitakan sebagian dari firman-Mu ya Bapak. Ya Bapak, kami orang tidak luput dari dosa ya Bapak. Kiranya Engkau sucikan kami Bapa, supaya kami layak menerima berkat-berkat daripada-Mu Bapa. Terpuji termuliaan Bapa, kiranya doa kami Engkau sempurnakan Bapa, hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Krisna.
kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengenai perencanaan hidup seorang murid. Setiap dari kita diberikan Tuhan waktu yang sama, dan waktu yang telah diberikan Tuhan nantinya akan kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan, bahkan melalui waktu yang telah diberikan Tuhan. Mari kita peka terhadap visi yang Tuhan berikan kepada kita. Mari saya mengajak kita mengambil suatu langkah komitmen untuk boleh menggunakan waktu dengan bijaksana, dan juga biar setiap waktu yang kita dapat, biarkan Tuhan yang boleh mengambil alih. Kita nyatakan komitmen, kita bernyanyi, Dirikan Aku Rumah Doa. Ku bawa hidupku sekarang. Bawa hidupku sekarang, tempat kudus-Mu Tuhan. Mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang. Dan harapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Doa penutup, Kak Kori. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menikmati menjadi anak-Mu ya Tuhan. Menjadi anak-Mu, hidup kami menjadi berarti. Waktu-waktu kami sungguh berarti ya Tuhan. Menjadi anak-Mu, kami menikmati bagaimana dan apa artinya mengelola hidup, menekuni panggilan-Mu ya Tuhan. Meskipun sulit ya Tuhan untuk kami jalani,
Tapi kami menikmati karena kami tahu bahwa kami ada di dalam koridor yang benar. Hidup kami tidak sia-sia. Tapi kami tahu Tuhan, ketika kami mengikut Engkau, hidup kami diarahkan untuk memuliakan Tuhan. Sebab apalagi ya Tuhan yang terindah di dalam kehidupan kami, kalau bukan Tuhan, dan kami ada di dalam koridor-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, yang ada di tempat ini, melalui virtual ini ya Tuhan. Tolong kami untuk serius. Tolong kami Tuhan untuk memikirkan hidup kami ini. Untuk tidak hidup sembarangan. Tapi ya Tuhan mempersembahkan hidup kami ini sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami menyadari Tuhan kami tidak pernah dan tidak akan bisa sempurna. Karena kami menyadari kami gagal, sering sekali gagal ya Tuhan. Kami penuh dengan cacat celah. Bahkan kadang-kadang ya Tuhan, kami udah tahu itu salah, tapi kami tetap lakukan. Dan itu adalah satu pemberontakan terhadap Tuhan. Tapi Tuhan lagi-lagi, kami melihat kasih-Mu yang besar, pengampunan-Mu yang besar, yang senantiasa menerima kami. Dan itulah membuat kami Tuhan tertunduk malu. Dan bahkan itu melahirkan satu kerinduan atau komitmen yang besar untuk lebih sungguh-sungguh lagi hidup dalam Tuhan. Bukan karena hanya satu keharusan atau hukum Taurat, tetapi itu karena kami sudah mengalami kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Dan mempersembahkan hidup ini adalah sebagai ucapan syukur dan balasan cinta kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami, agar kami tidak bermain-main. Kami lebih sungguh-sungguh, serius mengikut Engkau ya Tuhan. Tuhan hamba berdoa untuk kami yang saat ini sedang terus diperlengkapi untuk menjadi pemimpin kelompok kecil, mengerjakan pemuritan di kampus kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami. Engkau yang terus memperlengkapi, agar kami boleh menjadi berkat dalam pemuritan di kampus kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.